Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi wa yaqul aidan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kemarin sampai wa as'aluhu al-mazid min fadli ahmaduhu ala jami'i ni'amih. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih. Ahmaduhu, saya memujihu kepadanya. Sayanya saya Imam An-Nawawi. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih, atas semua nikmat-nikmatnya. Kita diberi banyak sekali kenikmatan, maka jangan lupa kita pun memujinya. Memuji itu artinya kita mensyukurinya. Ya, kita mensyukurinya. Saya memuji kepadamu, itu maksudnya saya bersyukur kepadamu. Wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karumihi, dan saya juga meminta kepadanya al-mazida min fadlihi wa karumihi, meminta tambahan keutamaan dan kemuliaan. Tambahan kemuliaan, kedermawanan dan keutamaan. Karena Allah memberikan anugerah kepada seorang hamba atau kepada makhluknya itu ada batas-batas. Pemberian Allah kepada hambanya tidak mungkin menghabiskan semua yang Allah miliki. Kita dikasih kesehatan, Allah kita minta kesehatan terus. Kasih rezeki kita minta, kasih rezeki terus, tambah lagi. Ini maksudnya was'alhu al-mazid min fadlihi wa karumihi. Atau saya Pak Dokter tengah-tengah tuh. Was'alhu al-mazid min fadlihi wa karumihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa asyhadu, dan saya bersaksi an la ilaha illallah. La ilaha, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid, yang Maha Esa, Al-Qahhar, yang Maha memaksa. Jadi Allah itu yang Maha Esa, satu-satunya zat yang tidak ada sejenisnya. Jadi Allah itu lam qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Wahid itu artinya yang satu-satunya. Kalau kita kan jenis manusia itu ada macam-macam manusia. Kalau Allah cuma dia saja. Al-Qahhar, Allah itu yang maha memaksa. Kita ini apa-apa sudah ditentukan oleh Allah. Nggak bisa katakan kita lahir maunya kita jadi anaknya presiden mungkin ya, tapi Allah nggak maunya Allah kamu lahir dari anaknya si Anu,
Mungkin kita kalau disuruh milih dulu lahir mungkin jangan jadi orang Indonesia, mungkin jadi orang mana, Yordan atau Kuwait kan gitu, atau Inggris kan gitu. Tapi tidak, itu semuanya adalah Allah lah yang ngatur. Nanti kita setelah lahir kita nggak bisa saya pengen tingginya 22 meter, nggak bisa. Semuanya udah Allah batasi. Itu semua adalah daya kemampuan Allah dalam memaksa siapa saja, terserah dia saja. Kelihatannya kita ini bisa melawan ini itu, padahal sebisa-bisanya kita hanya batasan-batasan yang kecil. Al-Karim, Allah juga Al-Karim yang maha dermawan, Allah maha mengasih, suka ngasih. Allah maha mulia, Karim, dermawan, mulia. Orang yang dermawan kan biasanya orang mulia. Jadi Karim itu dermawan, ya, Karim. Ta'amus sholih barakah wa ta'amul karim dawa. Makanan orang soleh itu berkah, makanan orang yang dermawan itu obat. Ya. Ini kata Imam Syafi'i katanya begitu. Jadi kalau orang soleh rezekinya itu kan halal, jadi berkah itu. Tapi makanan orang soleh itu lawannya soleh, itu tentu lawannya berkah. Dalam makanan orang yang pemurah atau dermawan adalah dawa. Makanan orang yang pemberi itu menjadi obat. Lawannya karim apa? Bakhil. Lawannya karim itu bakhil. Orang bakhil. Orang yang bakhil itu makanannya itu adalah penyakit. Makanya orang bakhil itu banyak penyakitnya. Karena apa yang dimakan memang penyakit. Nah, agar makanan kita menjadi obat, kita harus suka ngasih kepada orang-orang. Ya. Maka nanti rezeki kita menjadi dawa. Dawa itu obat. Kalau penyakit kullu da'in dawa. Gitu kan kalau dengar ya. Al-Ghaffar, Allah itu Al-Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun. Ghaffar. Kalau para ulama yang paham akan bahasa Arab, ya itu ada beda antara Ghaffar, ada Ghafur, ada Ghaffar dan Ghafur itu artinya beda. Kalau kita bahasa Indonesia mengartikannya Ghaffar dan Ghafur ya Maha Pengampun aja. Nanti ada lagi Ghafir mengampun juga. Kalau Ghafir sekali ngampuninya katanya. Kalau Ghaffar mengampuni berkali-kali. Kalau Ghafur ya pengampun juga tapi jenis lain. Ya. Intinya Maha Pengampun. Kalau dijelaskan, saya nggak begitu ahli dalam rasa bahasa Arab ini. Ya, pokoknya yang jelas Allah ini Maha Pengampun. Makanya kalau kita berbuat salah jangan frustasi. Kalau wajar, kalau menyesal, merasa salah wajar lah, tapi jangan frustasi. Kita yang penting punya tekad untuk balik, namanya taubat. Gitu. Ya Allah, saya habis berbuat dosa. Aduh lah, tanggunglah. Udah tanggung dia sekalian we. Jangan. Ingat, walaupun saya sudah pernah jatuh, maka ingat Allah Maha Pengampun, baliklah. Dan jangan diteruskan. Perbuatan dosanya itu jangan diteruskan. Khawatirnya apa? Khawatirnya dalam keadaan kita berbuat dosa, kita mati. Itu boy, paham nggak boy? Jangan, wah saya berbuat dosa ini, tanggungkan we lah, digaskan. Walaupun kita sudah berbuat dosa, ingat Allah itu Al-Ghaffar, hanya Maha Pengampun. Balik lagi. Jangan tanggung ya, gaskan we. Gimana kalau ketika ngegas orang modal, langsung cabut nyawa oleh malaikat. Kan banyak sekarang orang meninggal dunia dalam keadaan tidak diduga-duga. Itu Al-Ghaffar.
bedakan Al-Wahid, Al-Qahhar, Al-Karim, Al-Ghafur. Ini semuanya sifat-sifat Allah. Asmaul Husna, sifat-sifat Allah. Kalau kita memahami sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah, ya, nama yang membawa sifat. Bedakan dengan sifat yang wajib, yang 20 itu mah beda dengan Asmaul Husna. Kalau sifat yang wajib itu sifat yang kalau tidak ada ya bukan Tuhan kan. Gitu. Sifat yang wajib bagi Allah yang ada 20 gitu. Akidah kita. Bedakan dengan sifat Asmaul Husna, yang dalam Asmaul Husna. Asma itu nama-nama, Al-Husna itu yang baik. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin. Kemudian saya juga bersaksi. Saya siapa? Saya Imam Nawawi yang menulis kitab. Saya hanya membacakan. Saya itu hanya membacakan bahwa ini dulu ditulis oleh ulama yang lahir tahun berapa? Boy, ingat ke Boy? Orek. Imam Nawawi meninggal tahun berapa? Lahir tahun berapa? Lahir 631. Meninggal 675 tahun. Benar. Jadi usianya berapa tahun? 45 tahun. Udah pernah menikah belum? Belum. Kenapa Pak? Usia 45 tahun kok belum nikah? Tepayuk itu. Boy, kira-kira gimana, Bro? Imam Nawawi nggak nikah itu tepayuk? Nggak mungkin nggak payung waktu ulama besar begitu. Nggak sempat. Nggak pilih-pilih, nggak sempat aja. Kenapa? Sibuk melulu. Sibuk dalam menyebarkan agama, dalam menulis kitab, dalam mengajar, dalam kepentingan agama. Nggak ada kepikiran. Gitu, dalam sejarah tuh begitu. Dan banyak ulama-ulama besar yang tidak menikah. Bukan ngajomblo tepayu ya boy, bukan. Kalau boy mah, nah aku nggak nikah. Ayo Imam Ibnu Taimiyah itu nggak menikah. Imam siapa lagi? Oh itu Jamaluddin Al-Afghani nggak menikah juga. Termasuk Imam Nawawi. Yang nama aslinya siapa Imam Nawawi? Yang namanya sama dengan nama Nabi yang nggak menikah juga. Nabi juga ada yang nggak menikah, coba bayangin. Apa nggak payu? Payu lah kalau mau mah. Cuman habis untuk dakwah waktunya tuh. Siapa yang Nabi yang nggak menikah contohnya boy? Nabi Isa. Nabi Isa itu nggak punya istri. Nggak payu gitu. Nggak payu. Nggak ada waktu untuk menikah. Untuk memikirkan itu nggak ada pikiran. Terus mikirin apa mereka tuh? Mikirin kondisi umat. Kenapa ini manusia? Masya Allah. Semuanya dipikirin. Terus bergerak, setelah berpikir dia mengambil langkah-langkah ini ilmu kemudian bergerak dakwah. Masem kalau boy lemak kebar kan benar. Saya ini mau nikah sama siapa ya? Mikir. Ada waktu tuh untuk mikirin gitu. Udah dipikirin saya hoyong si eta. Pas aku mahnya jika nama nolak saya. Ya, kalau Nabi Isa termasuk ini Nabi yang namanya sama dengan Imam Nawawi, siapa namanya? Nabi. Kan sama. Makanya kalau dijelaskan perhatikan Nabi ya. Ini namanya Yahya. Oh Yahya. Yahya bin Syaraf Ad-Din Syarafuddin An-Nawawi. Jadi ingat itu ulama-ulama besar tuh sampai zaman dulu sedemikian sibuknya sampai tidak sempat menikah. Apa terus dosa Pak? Ya nggak dosa.
Dosa mah kalau wajib waktunya nikah ada pasangannya, terus ada syarat-syaratnya, terus jadi nikah itu hukumnya tidak wajib, tapi bisa wajib gitu, bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah tuh hukum nikah tuh yang harus dipahami sama anak-anak muda tuh. Nikah itu bisa haram, jangan salah tuh, hukum nikah bisa haram. Apa contohnya? Kalau si laki-laki itu terboga duit, galak, nggak punya ilmu, ya. Terus etana tengacung, ya etana tengacung, terboga duit oke, tapi galak dia teh. Nikah terus kumaha mau nikah dia, mungkin karena saking dendam sama keluarga istri. Dan nikah itu karena dendam. Nikah begitu nikah karena terboga duit, kita memberi nafkah. Walak pula terus etana tengacung deh. Istina hoyongan etana aduh, akhirnya apa? Menyengsara atau ngacung punya anak karena dia nggak punya uang, hanya menyengsarakan anak turunan. Ya. Jadi tidak semua nikah itu wajib. Bahkan ada yang haram. Tapi ada yang wajib. Contoh nikah yang wajib contohnya apa, Boy? Kamu katakan ya sudah punya pekerjaan, udah gajinya udah jelas, katakan penghasilan nggak harus gaji, katakan Akbar memelihara bebek udah sekian, saya penghasilan dihitung-hitung udah pasti setiap hari sekian, bebek yang bertelur sekian, udah wajib, udah punya penghasilan pasti. Kemudian Akbar normal, si eta ngacung we goleng juga, ngalesuk tanya, tiap pagi ngacung. Mendingal eta neneng-neneng di pasar tuh melomba itu pikiran tenang pikiran teh. Namun gitu teh wajib eta teh. Umur udah cukup. Udah dalam kondisi kayak gitu terus ente nikah. Ditanya alasannya oh yang bobogohan we haram. Naon apa nikah mah tanggung jawab Pak, ari bobogohan mah. Ulin kan itu dia. Jadi nikahnya sudah wajib. Ya. Nah, kalau nikah yang sunnah itu maksudnya nikah yang sunnah itu maksudnya nikah itu perilaku Nabi, sunnah Nabi, gitu maksudnya. Jadi ada sunnah dalam arti hukum Islam, ada sunnah dalam arti perilaku Nabi. Ya. Jadi imam-imam ini, ulama-ulama besar tuh nggak nyampe ke tingkat wajib. Karena saking sibuknya sehingga tidak menuntut dirinya untuk menikah. Wa asyhadu dan saya bersaksi anna sayyidana Muhammadan, sesungguhnya sayyidana itu tuan kita. Siapa tuan kita itu? Muhammadan, namanya Muhammad. Itu abduhu, hamba sahayanya. Hamba sahayanya siapa? Hamba sahayanya Allah. Wa rasuluhu, dan utusannya. Nabi Muhammad itu hamba sahaya Allah, utusan Allah. Wa habibuhu, dan kekasihnya. Kekasihnya Habib. Itu ada Habib-Habib itu, Habib ini ada. Iya, Habib itu hanya kekasih atau yang dikasihi. Menyintai atau yang dicintai itu Habib. Tergantung, kalau kamu yang mencintai berarti kamu Habib, kalau kamu yang dicintai berarti kamu Habib juga gitu. Bahasa Arab gitu. Artinya dua tapi katanya satu. Terus dipakainya kapan? Ya kan keadaan. Wa khalilihi, dan khalil teman karibnya, maunya kekasih juga khalil. Tapi khalil yang kekasih yang lebih rakep lah. Khalil. Jadi Nabi Muhammad di samping Habib juga Khalil, kekasih. Ini pun ada bedanya nih, Khalil dengan Habib. Khalil dan Habib itu ada bedanya. Kita nggak bisa, bukan ahli bahasa Arab, jadi nggak bisa apa secara pasti apa bedanya. Cuman begini supaya kita bisa memahami
Di antara nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah adalah Nabi Ibrahim. Kalau nggak salah saya pernah menyampaikan di sini. Kenapa Nabi Ibrahim dikatakan Khalilullah, kekasih Allah? Mana cerita kalau misalnya di sini bahasanya? Para malaikat juga nggak tahu. Sampai suatu ketika nih dalam kitab apa ya, saya pernah mendengar kiai saya cerita begini. Jadi Nabi Ibrahim itu dikatakan Khalilullah, kekasih Allah. Kata malaikat, naon buktinya itu Ibrahim disebut Khalilullah. Ternyata suatu ketika malaikat untuk memastikan apa benar Ibrahim itu Khalilullah. Nabi Ibrahim kan menurut kisah itu mempunyai binatang ternak banyak. Dia itu peternak. Jadi nabi-nabi itu punya pekerjaan, baik, jangan dikira tuh bukan pengangguran.